resolution to grapple with world problems, its determination to cut the Gordian knots. Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya yang luar biasa. Tak hanya kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia juga memiliki kekayaan kuantitas sumber daya manusia yang besar. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk angkatan kerja terbanyak keempat di dunia. Jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini mencapai angka 127 juta penduduk dan akan terus bertambah hingga tahun 2030. Sejak masa pendudukan Belanda hingga saat ini, berbagai upaya dilakukan untuk membangun dan menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten melalui berbagai bentuk pendidikan keahlian. Pada zaman Belanda, telah berdiri beberapa sekolah yang menjadi cikal bakal lahirnya vokasi di Indonesia, yaitu sekolah kewanitaan, sekolah teknik, sekolah pertanian, dan sekolah perdagangan. Kelompok sekolah kewanitaan yang ada di masa itu adalah sekolah Kartini yang setingkat sekolah rakyat dan sekolah keputrian yang setingkat SLTP. Beberapa sekolah keputrian di antaranya. Ada pula kelompok sekolah teknik yaitu kelompok sekolah pertanian dan kelompok sekolah perdagangan. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, setelah sempat ditutup akibat perang, tidak banyak sekolah yang dibuka kembali. Sempat pula dibuka sekolah pertukangan selain sekolah teknik menengah. Dan pada zaman Jepang, seluruh sekolah peninggalan Belanda mengalami perubahan, baik kelompok sekolah bercorak kewanitaan, kelompok sekolah teknik, dan kelompok sekolah pertanian. Memasuki masa kemerdekaan Indonesia, Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, menemukan kurangnya tenaga ahli di bidang hukum, kedokteran, dan rekayasa yaitu tenaga insinyur. Mr. Syafruddin Prawira Negara ditugaskan untuk menyediakan tenaga pegawai sipil terlatih untuk pemerintah. Namun tak banyak yang bisa dilakukan sebelum pemerintahan dipaksa pindah ke Yogyakarta. Hingga akhirnya didirikan universitas baru di Istana Sultan Yogyakarta yang diberi nama Universitas Gadjah Mada. Meskipun pendidikan teknik dan kejuruan sudah ada di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan, saat itu belum diperkirakan pengetahuan dan tingkat keterampilan yang akan menunjang pembangunan nasional ke depan. Sebelum memasuki Pelita 1 pada tahun 1969, telah berdiri Sekolah Teknik Menengah atau STM dan Sekolah Teknik atau ST untuk memberikan pelatihan teknik. Namun, tujuan pendidikannya belum ditetapkan secara jelas sehingga tidak sesuai dengan kesempatan kerja bagi para lulusannya. Begitu pula pendidikan kejuruan lainnya. Terdapat Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas, dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama. Dengan masalah sama yaitu lulusannya tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Sejak itulah, tujuan dan prioritas pendidikan menengah kejuruan melalui rencana pengembangan pendidikan teknik dan kejuruan mulai disusun. Upaya pengembangan sekolah kejuruan melalui berbagai masa yang penting dalam sejarah lahirnya pendidikan kejuruan hingga saat ini. Seluruh pelaku pembinaan SMK telah memberikan kontribusi yang besar sesuai dengan tantangan yang ada di setiap era sebagai sebuah fondasi guna menjadikan SMK sebagai faktor penting dalam percepatan pembangunan bangsa. Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMK bersama dengan pemangku kepentingan lainnya telah menghasilkan sejumlah capaian sebagai dampak langsung, yaitu pada tahun 2014 mampu menumbuhkan populasi SMK mencapai lebih dari 3.000 SMK baru yang secara langsung meningkatkan jumlah siswa sekolah menengah dan khususnya siswa SMK sebesar lebih dari 1 juta siswa. Berbagai upaya intervensi tersebut juga didukung oleh program peningkatan citra SMK dengan slogannya yang populer, SMK Bisa, mampu menggeser dominasi perbandingan jumlah siswa SMA terhadap siswa SMK dari 60% SMA dan 40% SMK menjadi 51% SMK dan 49% SMA. Pertumbuhan tersebut terus terjadi dan hingga saat ini jumlah SMK di Indonesia sudah mencapai 13.926 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 4,9 juta siswa.
Partisipasi masyarakat dalam pengembangan SMK sangatlah tinggi. Dari total populasi SMK yang ada saat ini, 75% adalah SMK yang didirikan oleh masyarakat dan hanya 25% yang didirikan oleh pemerintah. Seluruh SMK tersebut telah memberikan andil dalam memberikan layanan pendidikan kejuruan di seluruh Indonesia. Pop, coba deh, di ngomong deh. Tes di Zoom, Pop, ngomong deh. Muncul lagi laptopnya. Aduh, 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 aduh. Hmm. Oke, headsetnya.
Ifras, bisa dengar suara saya ya, Ifras? Tes, tes. Itu Pak Dengar Dirjen mau bahasa masuk, sudah. tapi masih tolak, kenapa ya? Para host, ini Pak Dirjen mau masuk katanya masih terkunci. Selamat pagi, Pak Gatot sudah gabung, Pak. Pak Wahyudi dari Bangkok. Sudah Pak Widi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gatot. Gimana, sehat? Alhamdulillah, baik Pak. Kita masih menunggu Pak Dirjen, Pak. Siap. Pak Wahyudi dari Bangkok, apakah sudah gabung? Pak Wahyudi dari Simeo Sekretariat Bangkok, atau Bu Etel, apakah sudah bergabung di sini? Pak Wahyudi belum ada, Pak. Bu Pak Etel Wahyudi juga belum ada. Oh iya. Jangan di approve dulu ya, untuk yang di waiting room nunggu Pak Dirjen dulu, baru nanti di
admit semuanya. Soalnya Pak Dirjen nggak bisa masuk karena di lock meetingnya. Terima kasih. Ya, Pak Dirjen sudah masuk. Baik, maaf ini baru bisa masuk tadi. Kena lock. Enggak dimulai. Baik, Pak Dirjen mohon izin mulai, Pak Dirjen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara pembukaan Camp Kreatif Siswa dan Guru SMK Indonesia, KKSI dan KKGS 2021. Yang terhormat, Bapak Wikan Sakarinto ST MSc PhD, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang terhormat, Bapak Dr. Wartanto, selaku PLT Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Yang terhormat, Bapak Dr. Ahmad Saufi SSI MSc, selaku Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Yang terhormat, Bapak Dr. Beni Bandana Dijaya, STMT, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Yang terhormat, Bapak Dr. Wartanto, selaku Direktur Kursus dan Pelatihan. Yang kami hormati, para koordinator di lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang kami hormati, para subkoordinator di lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang terhormat, Ibu Dr. Ethel Agnes P. Valenzuela, selaku Direktur SEMO Sekretariat Bangkok, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wahyudi, selaku Deputi Direktur SEMO Sekretariat. Yang terhormat, Bapak Dr. Gatot Hardi Priyowiranto, selaku Koordinator SEMO Center Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Bidang SMK, Dinas Pendidikan Provinsi. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Bidang GTK, Dinas Pendidikan Provinsi. Yang kami hormati, para pimpinan industri. Yang kami hormati, para pimpinan institusi. Yang kami hormati, perguruan tinggi pendamping, dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala SMK di seluruh Indonesia, serta yang kami banggakan, Bapak Ibu siswa, siswi, dan guru peserta KKSI dan KKGS. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir dalam acara pembukaan Camp Kreatif Siswa dan Guru SMK Indonesia, KKSI dan KKGS tahun 2021. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, baik yang bergabung melalui Zoom maupun bergabung bersama kami melalui kanal YouTube Direktorat SMK. Bersama saya, Eskawati Musyarafah Bunyamin, yang akan memandu jalannya acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, memulai acara pagi ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, dimohon mengikuti dengan hikmat dan dalam sikap sempurna, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Mars SMK.
berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta KKSI dan KKGS. Mohon maaf yang tidak bisa bergabung bersama kami di Zoom dapat bergabung bersama kami di kanal YouTube Direktorat SMK. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara pembukaan KKGS dan KKSI, angkah baiknya kita membacakan doa demi kelancaran kegiatan ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Setia Rahmawanto, SEME dari SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo. Kepada Bapak Setia Rahmawanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pembukaan kegiatan Camp Kreatif Guru dan Siswa SMK Indonesia Direktorat SMK tahun 2021, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita diberkahi dan berjalan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, saya memimpin doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa atimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini dan kesempatan yang baik ini, dengan kasih dan sayang-Mu, kami hendak melaksanakan kegiatan pembukaan Camp Kreatif Guru dan Siswa SMK Indonesia tahun 2021. Jadikanlah momentum kegiatan ini sebagai wadah kebaikan dan pemersatu bangsa, sebagai pemberi manfaat, bukan madarat, serta membawa barokah bagi kami semua. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau memberikan berkah dan kebaikan bagi siapa yang Engkau kehendaki dan mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki pula. Ya Allah, ya Rabbi, peliharalah kami, insan yang lemah ini, tidak berdaya tanpa petunjuk dan anugerah dari-Mu.
Sesungguhnya kami malu berjalan tegak di muka bumi-Mu, karena kami terkadang masih ingkar terhadap nikmat-Mu. Ya Allah, ya Nafi, jadikanlah kami insan yang bermanfaat bagi negeri ini, sehingga mampu mengukir senyuman, menghapus air mata pada tiap wajah yang nestapa. Jadikanlah setiap usaha kami bernilai ibadah dan pahala di sisi-Mu, serta tempatkanlah kami pada takdir yang terbaik yang Engkau kehendaki, dan menjadi pemberi solusi dari setiap masalah yang kami hadapi. Ya Allah, ya Ghafur, kami yakin dan percaya Engkau Maha Pengampun dan selalu menuntun kami dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, menggeser kaki-kaki kami dari arah neraka menuju taman-taman surga, serta dengan kekuatan-Mu merubah hal yang mustahil menjadi mustajab. Ya Allah, ya Mujib, kami sangat mengharapkan hasil kegiatan ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi usaha kami membentuk generasi emas di masa yang akan datang. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa sabit adqamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setia Rahmawanto SMM dari SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf Bapak Ibu yang masih bergabung atau masih menunggu di waiting room, silahkan bergabung bersama kami secara live melalui kanal YouTube Direktorat SMK. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggaraan KKGS dan KKSI tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Penilaian dan Penjaminan Mutu SMK kepada Bapak M. Widianto. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Eskawati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ikan Sakarinto, STMSC PhD, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang kami hormati Bapak Ahmad Syaufi, selaku Direktur Kemitraan dan Penyelarasan DUDI. Yang terhormat Bapak Beni Bandana Jaya, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Yang kami hormati Pak Wartanto, Direktur Khusus dan Kemitraan. Yang kami hormati Ibu Dr. Ethel Agnes Valenzuela, Direktur Simeo Sekretariat Bangkok atau yang mewakili. Yang kami hormati Pak Gatot Hari Priyowiranto, Koordinator Simeo Center di Indonesia. Yang kami hormati Ibu Bapak Kepala Dinas Pendidikan 34 Provinsi. Yang kami hormati Ibu Bapak Kepala Bidang SMK. Yang kami hormati Ibu Bapak Kepala Bidang GTK dari Dinas Provinsi. Yang kami hormati para pimpinan industri, para pimpinan institusi, dan juga para pimpinan perguruan tinggi pendamping kegiatan ini.
serta yang kami banggakan Ibu Bapak Kepala SMK di seluruh Indonesia, para guru dan juga para siswa peserta KKSI maupun KKGSI, dan juga Ibu Bapak hadirin semua yang ada di sini, yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di YouTube. Sekali lagi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Dirjen dan Ibu Bapak yang kami hormati, mohon izin kami mewakili Pelaksana Tugas Direktur Pak Wartanto selaku Direktur SMK untuk menyampaikan laporan pada kegiatan pada pagi hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, KKSI, Kam Kreatif Siswa SMK Indonesia, dan juga KKGSI, Kam Kreatif Guru SMK Indonesia tahun 2021, ini merupakan satu acara workshop yang dilaksanakan secara daring untuk menyampaikan materi-materi tentang pembelajaran terkini yang bernilai ekonomis tinggi, yang merupakan usulan-usulan dari industri dan dirasa sangat diperlukan untuk membekali para guru dan juga para siswa di Indonesia untuk keterampilan di masa yang akan datang. Ibu Bapak, KKSI sendiri dilaksanakan sejak tahun 2019, sedangkan KKGSI ini sudah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2020. Kegiatan ini, Pak Dirjen, merupakan kegiatan internasional yang dulu diawali dengan adanya Southeast Asia Camp Kreatif Inisiasi yang dilaksanakan oleh Simeo Sekretariat Bangkok, dan pada waktu itu untuk Indonesia dilaksanakan atau diluncurkan pada waktu Lomba Keterampilan Siswa Nasional di Lombok pada tahun 2018. Tradisi ini dilanjutkan dengan KKSI dan KKGSI di Indonesia sampai dengan tahun ini. Mohon izin kami sampaikan Pak Dirjen bahwa KKSI ini saat ini memiliki 30 topik, sedangkan KKGSI memiliki 15 topik. Mohon izin kami bacakan satu persatu. Untuk untuk KKSI yang untuk siswa, topik-topik adalah tourism promotion, data science, yang ketiga pembesaran ikan nila, yang keempat topiknya kreatif batik dan tekstil, yang kelima mixed reality, kemudian yang keenam tata busana, yang ketujuh cyber security, yang delapan aplikasi teknologi energi terbarukan, kemudian nomor 9 budidaya ikan hias, ke-10 seni tari, topik ke-11 applied robotik, kemudian yang ke-12 smart school atau digital school, ke-13 3D printing, ke-14 urban farming, ke-15 seni musik pop, ke-16 teknik biomasa energi terbarukan, kemudian ke-17 kecerdasan buatan, kemudian ke-18 teknologi augmented reality dan virtual reality, kemudian ke-19 adalah teknologi pengolahan hasil perikanan, kemudian ke-20 adalah bahasa Jepang, ke-21 teknologi pakan ternak, ke-22 game development, ke-23 bahasa Inggris, ini storytelling, 24 animasi, ke-25 tata kecantikan, make up karakter, ke-26 aquascape ikan pendukung, kemudian ke-27 teknologi pengolahan hasil pertanian, kemudian ke-28 akomodasi perhotelan, ke-29 Internet of Things, dan ke-30 kulineri atau jajanan pasar. Kemudian 15 topik untuk KKGSI, untuk guru adalah renewable energy, yang kedua adalah Internet of Things, ketiga branding airbrush dan cutting stiker untuk otomotif, keempat sekolah pencetak wirausaha atau SPW, kelima smart school atau sekolah digital, keenam topik tentang IPA, ke-7 bahasa Inggris, ke-8 urban agriculture, ke-9 game development, ke-10 data science, ke-11
CAD, CADD, kemudian ke-12 seni kreatif, ke-13 building 3D design, kemudian ke-14 tourism promotion, dan ke-15 perikanan. Alhamdulillah Ibu Bapak, kegiatan ini akan berlangsung sampai sekitar akhir tahun ini dengan diseleksi karya-karya terbaik dari siswa-siswi, dari para guru yang sudah mengikuti pelatihan secara online selama kurang lebih 2 bulan, kemudian dilanjutkan dengan kerja mandiri dan menghasilkan proyek yang nanti akan dinilai oleh panel dari industri untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Alhamdulillah Bapak Dirjen dan Ibu Bapak, kegiatan ini diikuti oleh kawan-kawan guru maupun siswa-siswi dari 34 provinsi. Untuk KKSI siswa ini sampai sekarang tercatat ada 2.300-an tim yang mendaftar dengan diikuti oleh 6.500-an siswa. Kemudian untuk KKGSI sampai dengan saat ini ada 2.600 guru yang sudah mendaftarkan. Insya Allah ini nanti akan terus kita buka pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Agustus dan kami berharap partisipasi dari Ibu Bapak juga terus meningkat. Ibu Bapak, kira-kira ini yang bisa kami sampaikan mengenai pelaksanaan dari KKSI maupun KKGSI yang akan dibuka pada pagi hari ini. Untuk ini kami mohon kesediaan Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi Pak Dr. Wikan Sakarito untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Widianto atas laporan kegiatan KKGS dan KKSI tahun 2021. Kita harapkan semoga pelaksanaan KKGS dan KKSI tahun 2021 berjalan dengan lancar dan sukses sampai dengan penutupan KKGSI dan KKSI 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita saksikan sambutan dari industri. Yang pertama, sambutan dari Bapak Siswoyo dari Industri GS Fish Farm. Kepada Bapak Siswoyo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Wahyudi menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Wahyudi menyatakan bahwa Camp Kreatif Guru SMK Indonesia dan Camp Kreatif SMK Indonesia adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dan berbasis proyek serta pendampingan oleh pelaku usaha dan instansi terkait untuk memicu agar guru dan siswa berpikir dan bertindak out of the box. Ini dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten dalam rangka menyiapkan keunggulan masa depan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur siap mendukung pelaksanaan KKGS dan KKSI tahun 2021. Melaku-melaku nang pasar turi, ojo lali tuku klambi. Ayo
para siswa-siswi meluwo KKSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf ini ada gangguan teknis untuk video nggak bisa dibuka ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu terhadap GS Farm yang tahun kedua ini mensupport untuk kegiatan KKGS dan KKSI untuk guru dan siswa. Kami di GS Farm fokus kepada budidaya nila merah. Kemudian kami juga sangat support untuk kegiatan ini karena kami pun di GS Farm sudah mulai memanfaatkan teknologi IoT untuk perikanan ini. Harapan saya pada kegiatan ini memang selalu harus ada inovasi-inovasi bagi guru. Karena untuk perkembangan perikanan pun saya kira sekarang kita tidak bisa menyerah begitu saja, terutama di dalam hal pengelolaan budidayanya. Pengalaman kami memang untuk perikanan, tantangan pertama adalah memang untuk pakan, karena pakan itu 40% sampai 70% investasi di usaha ini. Sehingga kami memutuskan menggunakan automatic feeder. Nah, ini pun tantangan bagi SMK dan saya sangat bangga karena kami telah bekerja sama dengan SMK 11 untuk mengembangkan IoT di bidang perikanan. Harapan saya memang dengan kegiatan ini akan muncul inovasi-inovasi baru dari guru maupun siswa yang ada. Dan saya yakin bahwa anak-anak kita itu mampu untuk berbuat itu. Pengalaman kami di farm, kelemahan anak-anak kita adalah satu di komunikasi. Jadi sangat sulit mereka untuk telling story pada saat melakukan kegiatan-kegiatan itu. Atas dasar itu di farm kami selalu kita latih untuk membuat laporan, video, kemudian mereka telling story apa yang mereka lakukan. Saya kira ini yang perlu kita dorong anak-anak untuk berani mengungkapkan pengalamannya dan berani untuk melakukan kritik kepada kita. Ini saya kira yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Dan sekarang saya kira media belajar sangat banyak di YouTube, di grup-grup komunitas. Nah, itu saya kira sangat bermanfaat. Harapan saya di perikanan, saya kira dengan adanya teknologi IoT ke depan, saya kira memanage industri perikanan bisa dari mana saja, kapan saja. Itu saya kira yang kami lakukan dan kami memang sudah 35 tahun untuk merintis usaha ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kepada guru dan anak-anak kita, SMK bisa. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Siswoyo dari GS Farm. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang bergabung di Zoom maupun di kanal YouTube Direktorat SMK secara live, marilah bersama kita dengarkan arahan serta pembukaan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi kepada Bapak Wikan Sekarinto ST MSc PhD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam hormat untuk Ibu dan Bapak semua, dan salam sehat untuk seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat pimpinan dari Siameo, dari Sekaret Bangkok atau Jakarta, Bapak Gatot, guru kita,
semua, kemudian juga seluruh pimpinan wakil dari industri pendamping sebagai mitra kegiatan. Terima kasih juga atas bantuannya dan supportnya. Kemudian pada seluruh jajaran pimpinan, selain 2 di Direktorat Jenderal Vokasi, ada Pak Wartanto, Pak Beni, Pak Sofi, serta para peserta kegiatan yang terdiri dari guru dan siswa untuk kegiatan tahun 2021 ini. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Widi, kemudian dipertegas oleh Pak Sis tadi, bahwa kegiatan ini adalah yang salah satu yang kita lakukan untuk benar-benar mendorong kreativitas. Itu benar-benar tidak cuma jargon tetapi muncul, dilakukan, namun kreativitas itu tuh merupakan karakter yang menjadi saya pakai ballpoint saja biar sehingga ini menjadi karakter lulusan sekolah vokasi, SMK atau perguruan tinggi vokasi, yaitu lulusan yang kompeten. Kompeten itu kognitif iya, jelas, raportnya bagus dan sebagainya. Kalau kampus IPK-nya tinggi, tetapi yang lebih penting itu soft skills. Soft skills itu lebih penting daripada kognitif. Soft skills itu kemampuan berkomunikasi, kemampuan memimpin, kemampuan kerjasama, kemampuan memecahkan masalah. Karena di dunia pekerjaan itu nanti masalah itu tidak terduga dan macam-macam. Tidak terus kemudian setiap masalah buka buku lagi apa dulu yang dulu diajarin guru ya, itu sudah jadi kompetensi, ya, karakter, insting. Kemampuan berbahasa Inggris jelas, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bahasa asing, kemampuan presentasi, critical thinking, dan itu yang paling sebelah ini kan kreativitas, serta tentunya bagaimana punya karakter kejujuran, pekerja keras, dan pantang menyerah. Nah, itu sesuai dengan Mas Menteri selalu menekankan ini, pelajar Pancasila. Ini yang menjadi filosofi yang mendasari pembelajaran mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, semuanya itu punya karakter pelajar Pancasila 1 hingga 6. Ini beriman, bertakwa, berkebenaran global, mandiri, ya, tidak ketergantungan, dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit diajari, belajar aja minta diajarin. Belajar itu sudah bisa mandiri. Di YouTube itu banyak sekali materi-materi pembelajaran, materi pelatihan. Di sini nanti memang ada beberapa bulan untuk training, tetapi itu lebih pada training ya. Training itu ya otomatis yang ikut training itu harus aktif untuk mandiri, mengembangkan diri sendiri, teamwork, bergotong royong, bernalar kritis, dan ini kreatif. Nah, Ibu dan Bapak, para hadirin yang saya hormati, saya banggakan untuk menciptakan lulusan seperti ini. Link and match dengan industri, ini kan link and match dengan industri ya. Industri itu nanti akan memanfaatkan lulusan kita. Maka industri, terima kasih industri sudah bersedia atau berkenan diajak untuk berpartisipasi di dalam camp seperti ini ya. Kemudian kita juga harus hati-hati nih, lihat ya, ini saya bersihkan dulu. Nah, ini tingkat produktivitas kita itu, ini harus saya ingetin ini, bonus demografi kita kalau seperti ini ya bahaya. Kita punya banyak sekali angkatan kerja, tapi indeks produktivitas, faktor produktivitasnya itu rendah. Kita sudah kalah dari Malaysia, Thailand, Vietnam, India, kalau ini Cina ya. Nah, kalau kita tuh nggak lebih bodoh, saya tahu persis. Saya D3 di UGM, D3 dulu masuk diploma 3, masuk lanjut ke S1, kemudian S2 itu di Belanda sama Jerman. Saya tahu persis orang Jerman, orang Belanda itu kalau diambil otaknya itu nggak lebih pintar daripada kita, sama. Saya tahu pribadi mereka. S3 saya di Jepang, dan orang Jepang pun juga tidak lebih pintar daripada kita. Tapi kalau sudah berkelompok sebagai sebuah masyarakat, punya karakter, punya budaya, teamwork, komitmen,
Nah, kita baru kalah. Karena kita kalah kreatif secara komunitas. Kita kalah kreatif secara teamwork. Kita kalah kreatif secara habit dan budaya. Nah, sehingga ya kita melakukan terobosan ini dengan link and match. Ya, kita harus bisa melompat ini. Maka kita luncurkan link and match ya, link and match 8+I. Ini kita luncurkan. Kemudian kita juga coba merombak ya, tidak BMW, B bekerja, M melanjutkan, W itu wirausaha, tapi kita rubah jadi WBM atau wirausaha dulu. Ini filosofi pembelajaran vokasi. Nah, itu semua Ibu dan Bapak, adik-adik semuanya yang saya banggakan. Kita benar-benar harus firm bahwa kita benar-benar akan menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima pada tahun 2045 nanti. Mari kita buktikan, kita punya bonus demografi. Tapi kalau kita masih terlalu hard skills, tanpa passion, tanpa visi yang kuat, minat nggak jelas, soft skill juga nggak jelas, ya siap-siap kita ya semakin terpuruk ya. Kita semakin terpuruk. Sudah jelas yang dikomplain industri itu soft skills tadi. Tuh lihat. Nih, ini daftar komplain industri. Lulusan kita itu kurang tahan tekanan dunia kerja, kurang dapat komunikasi lisan dan tertulis, teamwork kurang inisiatif dan mudah bosan. Yang dikomplain itu soft skills ya. Soft skills. Hard skill itu ya otomatis mereka butuh, tapi yang mereka komplain soft skills, sehingga paradigma pembelajaran vokasi sekarang lebih ke sini. Soft skills dan karakter itu kita kuatkan. Nah, tapi soft skill dan karakter yang ada hubungannya dengan teknis, maka kita adakan macam-macam ini, lomba dan sebagainya. Nah, kalau Ibu dan Bapak mungkin ini saya sekarang saya sedang double zoom. Saya sekarang dengan double zoom workshop dengan tim perguruan tinggi vokasi untuk mengembangkan kerjasama luar negeri tetapi masif bersama-sama. Itu mesti Pak Gatot senang nanti kalau saya laporkan. Kita sedang merancang kampus-kampus vokasi kita itu bisa joint degree, double degree, student exchange, sabbatical leave, joint research, membuat kelas internasional, magang luar negeri. Ini baru kita rancang ini. Kita rancang secara bersama-sama, nanti kita wujudkan. Sumber dayanya itu bisa kita mengarahkan LPDP untuk mendanai ini semua. Ini sudah kita rancang. Itu tanda kami juga kreatif gitu. Kita juga sedang merancang beasiswa untuk calon guru SMK. Beasiswa calon guru SMK, kuliahnya bisa di dalam maupun di luar negeri dengan beasiswa LPDP. Tuh. Kemudian kita juga sedang kreatif untuk membuat program magang bersertifikasi dan studi independen, di backup oleh LPDP. Kita juga sedang mengembangkan SMK pusat keunggulan. Itu ada programnya khusus. Kita juga sedang membuat kampus vokasi itu menikah sama SMK. Poltek menikah sama SMK. Kampus vokasi, perguruan tinggi vokasi menikah sama SMK dengan SMK D2 fast track. SMK D2 tapi fast track. Jadi dikombine itu SMK 3 tahun dengan D2. Tapi D2-nya bukan 2 tahun tapi 1,5 tahun. D2 itu 1 tahun magang di industri, itu kan terobosan lagi. Apalagi kreativitas kita juga sedang membuat matching fund, teaching factory, teaching industry, kita membangun itu. Kita juga sedang mereform kurikulum SMK ini, kurikulum SMK yang lebih simple, lebih fleksibel, lebih agile, lebih lincah. Gitu. Kita juga sedang mendorong link and match, meskipun pandemi ya, link and match harus didorong ini dengan industri. Nah, ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Termasuk juga kita sedang menyelenggarakan V-Factor. V-Factor atau vokasi faktor. Itu X-Factornya vokasi. Kita bikin nanti satu show untuk karya-karya vokasi, tetapi nanti ada storyline, sehingga ada unsur hiburan dan entertainment-nya, pertunjukannya. Ada ini sudah kita rilis. Saya juga YouTuberan ya. Kenapa saya YouTuberan? Karena saya berpikir kalau ingin mendidik anak-anak bangsa, bikin akun YouTube yang berkonten edukasi, itu lebih powerful daripada saya ngajar cuma di kelas. Ya kan, kita juga sedang bikin lomba TikTok gitu, lomba MPLS itu kan ada lomba TikTok, lomba bikin akun dan sebagainya. Nah, memang ini nanti ya mohon kita buktikan
skema kita bikin anak-anak kreatif itu ya kita bikin satu wahana. Meskipun pandemi kita pasti tetap bisa terus melakukan inovasi-inovasi kreatif. Nah, karena itu saya mungkin masuk agak detail ke acara ini. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi kepada Direktorat SMK yang terus mengembangkan acara-acara atau program-program kreatif. Kali ini adalah Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia atau KKSI, kemudian Camp Kreatif Guru SMK Indonesia atau KKGSI. Tadi dijelaskan KKSI itu mulai 2019, kalau KKGSI 2020, dan kita memang menggandeng Siameo atau Simeo, Siameo Center, dan tentunya didampingi oleh industri. Nah, nanti industri juga, wah ini kalau yang keren-keren langsung bisa ditarik industri, atau muncul sebagai wirausaha bikin startup bersama industri, kan keren itu. Nah, bidang-bidangnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi, macam-macam, ada 30 topik ya, untuk yang KKSI, yang siswa, ada yang pariwisata, ada yang big data AI, ada yang agro, ada yang industri kreatif, industri industri kreatif, fashion, kemudian IT-nya ada cyber security, ada data science, ada AI, ada 3D printing, seni tari, ikan itu saya lihat kebiasaan di ikan tadi, mungkin ada bagian kemaritiman, ada biomasa, energi terbarukan, ada augmented reality ya kan, virtual reality, macam-macam ini. Jadi jangan sampai, bahkan juga ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, the game development, kecantikan, kemudian pengolahan hasil pertanian, perhotelan, dan sebagainya. Internet of Things, kulineri, jajanan pasar. Nah, artinya ya, ayo kita jadilah negara yang produsen gitu ya. Kalau perlu negara eksportir. Masa sampai sekarang kita masih ngimpor, ya kalau ngimpor Samsung, Huawei, Xiaomi, ya itu masih terpaksa ya. Tapi ya masa kita masih ngimpor drakor, Upin, ya boleh lah, tapi kita juga harus mengekspor unyil kita, atau kita harus mengekspor macam-macam ya. Upin dari Malaysia, drakor kita masih banyak sekali impor dari Korea. Sekarang drama Taiwan, drama Cina itu juga banyak, drama Jepang dari dulu udah banyak yang masuk. Nah ini ya karena kita itu lupa untuk berkreasi tapi sampai tuntas gitu loh, dan lintas disiplin ilmu berkolaborasi. Udah guru-gurunya dari 15 topik ya, bagus sekali. Tadi yang mirip-mirip dan tadi disampaikan sampai akhir tahun kita pengen melakukan project based learning. Nanti belajar tapi sambil project real ya. Kalau perlu nanti ikut V-Factor tahun depan, kita jadikan ini sebagai materi untuk ngikutin V-Factor tahun depan, karena hadiahnya besar loh V-Factor itu. Kita bikin video-video, nanti kita hebohkan TikTok, Instagram, Reel, dan sebagainya dengan ini semua, YouTube dan sebagainya. Pesertanya saya apresiasi dari seluruh provinsi ya, 34 kalau nggak salah tadi. Ini ada hadir, dan juga pada kepala dinas, kabid, para pimpinan Pemda, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Mari lomba-lomba seperti ini, lomba-lomba kemarin yang juga kami selenggarakan, lomba MPLS, kemudian juga V-Factor. Mari, ini adalah satu cara kita untuk benar-benar memastikan anak kita itu kreatif, tetapi kreatif yang produktif. Kreatif, produktif, positif, dan tentunya ya kalau ada nilai ekonominya itu bagus lagi. Jadi apresiasi untuk Direktorat SMK dan apresiasi untuk seluruh SMK dan juga Pemda, industri, Sameo. Sekali lagi terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama ini mari kita buka bersama-sama acara yang sangat baik ini. Semoga tidak hanya sekedar acara acara lomba-lomba biasa, tetapi ini adalah wahana konkret untuk menciptakan calon pemimpin Indonesia masa depan yang kreatif, soft skills, karakternya hebat, dan tentunya hard skill akan terus berkembang sampai sepanjang hayat. Terima kasih. Ikan hiu jalan-jalan ke desa, I love you, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Dirjen. Baik,
Bapak Ibu, demikian telah bersama kita dengarkan arahan sekaligus pembukaan dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Semoga kita dapat mengimplementasikan arahan tersebut dalam rangka kegiatan yang menghasilkan produk yang kreatif, produktif, positif, dan kalau bisa bernilai ekonomi. Gitu ya Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, telah hadir bersama kita Bapak Wahidi selaku Deputi Direktur Siana Sekretariat Bangkok. Kepada Bapak Wahidi kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih Mbak Esti. Bisa mendengar saya dengan jelas nih? Ya bisa Pak, saya Eskawati Bapak. Dan bisa melihat saya juga ya? Ya, jelas suaranya Mbak. Terima kasih. Videonya juga bisa kelihatan Bapak? Bisa melihat saya? Belum Pak. Masih Mbak Eskawati videonya. Iya Pak. Betul. Bagaimana nih? Hanya gambar ya Mbak ya? Videonya nggak bisa ya? Iya Pak, masih hitam Pak. Oke. Atau ini gambar? Iya, gambarnya hilang muncul. Sudah baik aja Mbak ya, dengan suara saya nggak apa-apa ya? Iya baik Bapak, silakan Pak. Kebetulan seperti kata Pak Trisyan tadi nih, Bapak juga dua Zoom, saya juga dua Zoom ini Mbak. Baik Pak, silakan Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Direktur PSMK, kemudian yang saya hormati mentor saya, Bapak Dr. Gatot Harideo Prianto, kemudian juga seluruh panitia KKSI dan KKSG 2021, seluruh peserta, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurnianya, sehingga pada pagi hari ini saya terus terang nih, saya sangat bahagia bisa menimba ilmu yang sangat banyak dari Bapak Ibu guru di SMK dengan bukannya, dan juga petuah dan pendidik daripada Bapak Dirjen yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mohon maaf, Dr. Eka, direktur kami hari ini juga berada di Zoom yang lain dengan dua center yang juga fokus pada vokasi, yaitu Siamo Voktek dan Siamo TID. Jadi mohon maaf. Kemudian kami sampaikan salam hormat pada Bapak sekalian. Salam semangat, semoga acara nanti berjalan dengan sukses dan lancar. Bapak Ibu sekalian, kami di headquarter daripada Siamo Sekretariat sangat bangga dengan acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Vokasi. Dalam hal ini adalah acara kreatifkan untuk siswa dan juga untuk Bapak Ibu guru. Kami sangat ingat legasi daripada Pak Gatot waktu itu ada Southeast Asia Kreatifkan, yang kemudian akhirnya diadaptasi, diadopsi menjadi kegiatan tingkat nasional yang secara berkelanjutan. Kami sangat berhutang kepada Pak Gatot untuk legasi ini. Bapak Ibu sekalian, di kami di sini sekretariat dan juga di ASEAN, kami sangat mengakui bahwa TVET atau vokasi adalah sebagai kontributor utama untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk masa depan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalaupun masih banyak, mungkin masih ada orang tua yang memandang sebelah mata dengan TVET, berarti mereka melakukan sesuatu kesalahan yang besar. Karena dengan TVET yang efektif, ini menjamin pekerjaan masa depan, menjamin kehidupan. Apalagi di tengah-tengah kemajuan teknologi yang luar biasa nih, sekarang banyak sekali siswa-siswa kita yang lulusan daripada SMK bisa mengambil peran yang sangat penting di dalam perkembangan teknologi yang luar biasa, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Kemudian merujuk kepada hasil daripada persidangan para menteri di bulan Juni yang lalu ini, para menteri kita juga menekankan kita hidup di dalam smart world, di mana teknologi informasi sangat berperan. Dan di sini melihat benang merah
apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini pada kegiatan KKSI dan KKGS ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana kita merespon secara aktif, bukan secara pasif, dan bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk menciptakan inovasi-inovasi di antara murid-murid kita. Ini juga merupakan platform untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan di bangku sekolah, kemudian mengembangkan dan juga menginovasi pikiran mereka di dalam platform kreatif Kamdisfa dan untuk para Bapak Ibu guru ini. Kami juga di tingkat regional juga akan mengadakan semacam kreatif camp ini, Pak Gadot kami akan menghidupkan kembali. Cuma karena masih dalam masa pandemi, maka kita akan mengadakan dalam bentuk virtual juga. Bapak sekalian yang saya hormati, tidak bisa kiranya kalau kami terlalu lebar, kan tadi sudah Bapak. Saya kira petuah sambutan dan arahan daripada Pak Dirjen pada Pendidikan Sekarinto sangat luar biasa. Maka dari kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan juga kami sangat bangga bisa menyaksikan, bisa ikut bersama dalam pembukaan ini, dan kami berharap wishing everyone, para peserta KKSI, para peserta KKGS bisa menjalani semua kegiatan dengan baik, dengan lancar, dan saya berharap semuanya menjadi pemenang. Ya, seperti kata Pak Wikan tadi nih, we love you also. Thank you very much. Saya tidak bisa membuat pantun seperti Pak Wikan. Terima kasih Bapak Ibu, maaf atas kekurangan, dan sekali lagi selamat untuk semuanya. Semoga semua diberkahi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wahyudi yang telah berkenan menyapa dari Simio Sekretariat Bangkok. Baik, Bapak dan Ibu, saat lagi kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Dinas Pendidikan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Wahyudi menyatakan bahwa Camp Kreatif Guru SMK Indonesia dan Camp Kreatif SMK Indonesia adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dan berbasis proyek serta pendampingan oleh pelaku usaha dan instansi terkait untuk memicu agar guru dan siswa berpikir dan bertindak out of the box. Ini dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten dalam rangka menyiapkan keunggulan masa depan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur siap mendukung pelaksanaan KKGS dan KKSI tahun 2021. Melaku-melaku nang pasar turi, ojo lali tuku klambi. Ayo para siswa-siswi meluwo KKSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Provinsi Jawa Timur siap mensukseskan Camp Kreatif 2021. Derek, awak dhewe teko Provinsi Jawa Timur siap nyuksesno Camp Kreatif 2021. Kami, siswa SMK Jawa Timur siap mengikuti KKSI 2021. Vocational School, the Center of Excellence. Ready for KKSI 2021. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadir melalui Zoom maupun yang bergabung secara live bersama kami di kanal YouTube Direktorat SMK. Marilah kita saksikan bersama tayangan program KKGS dan KKSI tahun 2021 serta parade dari peserta yang semangat berpartisipasi aktif dalam program KKSI tahun 2021. Kami, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Sabang, Provinsi Aceh, siap mengikuti KKSI 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Sabang, Provinsi Aceh, siap mengikuti KKSI 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are students of Vocational High School from Sabang Aceh Province. We are ready to join KKSI 2021. Kami, siswa-siswi SMK Provinsi Bali, siap mengikuti KKSI 2021. Para siswa SMK Provinsi Bali, saya nyarengin KKSI Duang Tali Selikur. Hello everyone, we are the student of Tri Vocational High School Denpasar. We are extremely joining KKSI 2021. Nosom etudiong de SMK Troa Denpasar. Eno sompre a partisipe a KKSI 2020. Kami peserta dari SMK Negeri 1 Kelapa, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap mengikuti kegiatan Camp Kreatif SMK Indonesia 2021. Kami, siswa-siswi SMK Provinsi Jambi, siap mengikuti KKSI 2021. Oi kanti-kanti dan kanca-kanca segalanya. Awak ko murid-murid SMK Provinsi Jambi. Nak milu KKSI 2021. Hello, we are students of Vocational High School. We are ready to join KKSI 2021. Kami, siswa-siswi SMK Provinsi Jawa Barat, siap mengikuti KKSI 2021. Sampurasun, nepangkeun simkuring sapara kanca siswa-siswi SMK Provinsi Jawa Barat. Siap miringan KKSI 2020 hiji. Hello, we are students of 13 Vocational High School. We are ready to join KKSI 2021. Halo, kami dari Provinsi Jawa Timur, siap mensukseskan Camp Kreatif 2021. Derek, awak dhewe teko Provinsi Jawa Timur, siap gawe suksesno Camp Kreatif 2021. Kami, siswa-siswi dan guru SMK Provinsi Kalimantan Barat, siap mengikuti KKSI 2021. Assalamualaikum. Kami pelajar dan guru SMK Provinsi Kalimantan Barat siap sedia ikut andil KKSI 2021. We are students and teachers Vocational School in West Kalimantan, ready to join in KKSI Project 2021. Kami, siswa-siswi SMK Provinsi Kalimantan Tengah, siap mengikuti KKSI 2021. IK siswa-siswi SMK Provinsi Kalimantan Tengah, siap umbak KKSI 2002 IJ. Hello, we are students of Karsa Mulia Vocational High School. We are ready to join KKSI 2021. Kami,
siswa-siswi SMK seprovinsi Kalimantan Utara siap mengikuti KKSI 2021. Peketisen ame anak sekolah Cen SMK seprovinsi Kalimantan Utara ubah dengan KKSI 2021. Bais tinggalan Damo Intat SMK seprovinsi Kalimantan Utara siap maya KKSI 2020 sinan. Hello, we are vocational high school students of North Borneo Province. We are ready to join KKSI 2021. SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau siap menyukseskan KKSI 2021. Watashi tachi wa Tanjung Pinang Daiichi Sokugyo Koko no seito tachi desu. 2021年に全国の KKS を参加します。Halo, kami dari Provinsi Lampung siap mensukseskan Camp Kreatif 2021. Jika mengajak Provinsi Lampung siap mensukseskan Camp Kreatif 2021. We are ready for 2021 Creative Camp. Kami mewakili siswa-siswi SMK se-Sumatera Selatan siap mengikuti Camp Kreatif SMK Indonesia 2021. Wong kita galau. Kami mewakili siswa-siswi SMK se-Sumatera Selatan siap meloi Camp Kreatif SMK Indonesia 2021. We are students of Vocational High School in South Sumatra. We are ready to join Camp Kreatif Vocational High School in Indonesia 2021. Kami Taruna-Taruni SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, siap mengikuti KKSI 2021. Kami, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, siap mengikuti KKSI tahun 2021. Igo, Romawa Inai, Farkor, Rum Farkor, SMK Negeri 1 Rosorong, Sub Papua, Bar, Wambare, Go, Marise, Go, So, KKSI tahun. Siaran Samfur disuruh CC Roser 2021. Hello, we are students of Vocational High School 1 Sorong City. We are ready to join KKSI 2021. Kami, siswa-siswi SMK Provinsi Sulawesi Selatan, siap mengikuti KKSI 2021. Tabe, malam diriku ngaseng, inake sekolah ri SMK Batu ri Provinsi Sulawesi Selatan. Si mole-molena aminawang KKSI di tahun 2021. Hello, we are students of Vocational High School South Sulawesi, ready to join KKSI 2021. Baik, boleh bersama-sama kita berikan aplaus yang meriah kepada para siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan KKSI tahun 2021. Luar biasa semangatnya. Kami harapkan semoga tercipta bibit unggul sesuai pesan Pak Dirjen tadi, yang kreatif, produktif, positif, dan kalau bisa mempunyai nilai ekonomi. Baik Bapak Ibu, kami sapa dulu Bapak Ibu yang masih setia bergabung bersama kami di kanal YouTube Direktorat SMK. Terima kasih masih mengikuti kegiatan ini dengan setia. Baik, acara selanjutnya adalah diputar topik KKGS. Camp Kreatif Guru SMK Indonesia, Pembelajaran Daring, KKGSI 2021.
menyiapkan keunggulan masa depan. KKGSI adalah pembelajaran daring untuk guru yang telah diselenggarakan sejak tahun 2020 oleh Direktorat SMK Seameo Center, serta diampu oleh SMK dan didampingi oleh industri dan institusi pendamping. Tema, Renewable Energy, pembangkit listrik tenaga surya. SMK pengampu, SMK Wirabuana 2 Bogor. Industri dan institusi pendamping. 1. FRPN Batan, 2. PPTIK ITB, 3. PT 11 Cipta Mandiri, 4. Digital Mandiri Teknologi, 5. PT Land Industri Persero. Smart Internet of Things. SMK pengampu, SMK Muhammadiyah 1 Batang. Industri dan institusi pendamping. 1. PPTIK ITB, 2. Binari Inkubator, 3. Universitas Bandar Lampung, 4. PT LSKK. Branding Airbrush dan Cutting Stiker Otomotif. SMK pengampu, SMK TKM Pertambangan Kebumen. Industri dan institusi pendamping. 1. PT Divan Prima Fine Jakarta, 2. PT Astra Daihatsu Motor Jakarta, 3. PT Bumen Reja Abadi, 4. Bukalapak. Sekolah Pencetak Wirausaha. Dalam tema ini, SMK pengampu, SMK Negeri 1 Juwiring. Industri dan institusi pendamping. Bukalapak, Smart School. SMK pengampu, SMK Negeri 2 Salatiga. Industri dan institusi pendamping. 1. UKSW Salatiga, 2. PT Brandmatics Jakarta, 3. CV Grafika Gunung Emas. Pengolahan hasil olahan limbah atau IPA. SMK pengampu, SMK Negeri 1 Purwoasri Kediri. Industri dan institusi pendamping. 1. Universitas Erlangga, 2. PT Indoprima Gemilang. Bahasa Inggris Storytelling. SMK pengampu, SMK Wahid Hasyim Gelagah Lamongan. Industri dan institusi pendamping. 1. Universitas Negeri Surabaya, 2. Universitas Internasional Batam. Urban Agriculture. SMK pengampu, SMK PGRI Mojosari. Industri dan institusi pendamping. GS Farm Bandung. Mobile Game Development. SMK pengampu, SMK Krian 1 Sidoarjo. Industri dan institusi pendamping. 1. Politeknik Negeri Surabaya, 2. Game Lab Surabaya, 3. Simhive. Data Science. SMK pengampu, SMK Widyagama Malang. Industri dan institusi pendamping. 1. Politeknik Negeri Malang, 2. Universitas Negeri Malang, 3. Universitas Bielefeld Jerman, 4. jagoanhosting.com. CAD atau CADD. SMK pengampu, SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang. Industri dan institusi pendamping. Universitas Muhammadiyah Malang. Seni kreatif. SMK pengampu, SMK Negeri 12 Surabaya. Industri dan institusi pendamping. GZ Studio Music Production. Building 3D Design. SMK pengampu, SMK Ma'arif NU 6 Sekampung. Industri dan institusi pendamping. Institut Teknologi Nasional atau ITENAS. Tourism Promotion. SMK pengampu, SMKN 1 Abung Selatan. Industri dan institusi pendamping. Universitas Lampung. Pengolahan hasil perikanan. Industri dan institusi pendamping. 1. Universitas Pajajaran, 2. GS Farm Subang,
3. PT DHD Global Mitra Indotama, Cabang Lampung. Baik, demikian pemutaran video KGS. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pemutaran video KKSI. Kam Kreatif Siswa SMK Indonesia. Pembelajaran daring KKSI 2021. Menyiapkan keunggulan masa depan. KKSI adalah pembelajaran daring untuk siswa yang telah diselenggarakan sejak tahun 2019 oleh Direktorat SMK Siameo Center, serta diampu oleh SMK dan didampingi oleh industri dan institusi pendamping. Topik: Tourism Promotion. Untuk tema ini, SMK pengampu SMK Negeri 1 Tanara. Industri dan institusi pendamping. 1. Siameo Siamolek. 2. 94 Studio Indonesia. 3. Santri Milenial Center atau SIMAK. 4. ASPPI Banten. Data Science. SMK pengampu SMK Negeri 26 Jakarta. Industri dan institusi pendamping. 1. Siameo Siamolek. 2. Tiket.com. 3. PT Solu Filantropi Teknologi. Pembesaran ikan nila. SMK pengampu SMK Negeri 1 Cidaun. Industri dan institusi pendamping. 1. GS Farm. 2. Siameo. 3. BPPP MPV Cianjur. Kria kreatif batik dan tekstil. Untuk tema ini, SMK pengampu SMKN 1 Gunung Jati. Industri dan institusi pendamping. 1. Erki Batik Trasmi Cirebon. 2. CV Highberry. Mix Reality. SMK pengampu SMK Negeri 12 Garut. Industri dan institusi pendamping. 1. Siameo. 2. AI Center ITB. Tata Busana. SMK pengampu SMK Negeri 1 Lelea. Industri dan institusi pendamping. 1. MNC TV. 2. IFC. 3. BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata. 4. Siamolek. Cyber Security. SMK pengampu SMK Lentera Bangsa Karawang. Industri dan institusi pendamping. 1. Infra Digital Foundation. 2. PT Bor Teknologi. 3. ID Network. 4. Universitas Singapura Bangsa Karawang. Aplikasi Teknologi Energi Terbarukan atau PLTS. SMK pengampu SMK Negeri 3 Depok. Industri dan institusi pendamping. 1. PPTIK ITB. 2. PT LSKK Bandung. Budidaya ikan hias. Untuk tema ini, SMK pengampu SMK PGRI Kuwu. Industri dan institusi pendamping. 1. Bleskoi Center Semarang. 2. Pengusaha muda. 3. Dinas Peternakan dan Perikanan. 4. SMKN 4 Metro Lampung. Seni tari. SMK pengampu SMK Negeri Jenawi. Industri dan institusi pendamping. 1. ISI Surakarta. 2.
LPK Tarinatia Laksita. Applied Robotik, SMK Pengampu, SMK Wongsorejo Gombong. Industri dan institusi pendamping. 1. PT Vesto Indonesia. 2. PT Pratama Jaya Teknindo. 3. PENS. 4. UNY. Smart School, SMK Pengampu, SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Industri dan institusi pendamping. 1. PT Git Solution Yogyakarta. 2. PT Teknologi Kartu Indonesia. 3. Universitas Amikom Yogyakarta. 4. Universitas Duta Bangsa Surakarta. 3D Printing. Untuk tema ini, SMK Pengampu, SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo. Industri dan institusi pendamping. 1. Haltek 3D Printing Yogyakarta. 2. Universitas Gadjah Mada. Urban Farming, SMK Pengampu, SMK Negeri 11 Semarang. Industri dan institusi pendamping. 1. PT Eden Pangan Indonesia. 2. CV Tirta Vertindo Pratama Semarang. 3. Siameo Biotrop Bogor. 4. BBPP MPV Cianjur. Seni musik pop, SMK Pengampu, SMK Pelita Nusantara 1 Semarang. Industri dan institusi pendamping. 1. Siameo ICC. 2. UNES. 3. BBPP MPV Seni dan Budaya Yogyakarta. 4. Praktisi dan Musisi Jakarta. 5. Praktisi dan Musisi Semarang. Teknik Biomasa, SMK Pengampu, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Industri dan institusi pendamping. 1. Siameo ICC. 2. PT Alam Lestari Konsultan. 3. PT Bawan Bersaudara Jaya. 4. CV Barajava Manajemen. Artificial Intelligence, SMK Pengampu, SMK Ma'arif NU Jatirejo. Industri dan institusi pendamping. 1. Maspion IT. 2. PT Transformasi Digital Laut. 3. AI Center ITB. Teknologi Augmented Reality atau Virtual Reality, SMK Pengampu, SMK PGRI 1 Porong. Industri dan institusi pendamping. 1. PT Indo Semar. 2. Siameo Siamolek. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, SMK Pengampu, SMK Negeri Tambak Boyo. Industri dan institusi pendamping. Unira. Bahasa Jepang, SMK Pengampu, SMK Negeri 1 Boyolangu. Industri dan institusi pendamping. 1. AGBJI. 2. JITES Indonesia Office. 3. PGBJ. 4. MGMP. Teknologi Pakan Ternak. Dalam tema ini, SMK Pengampu, SMK Negeri 3 Madiun. Industri dan institusi pendamping. 1. Kandang Uang. 2. Berkah Andini Fit. Game Development, SMK Pengampu, SMK Nasional Malang. Industri dan institusi pendamping. 1. Satriver Studio. 2. Universitas Macung Malang. Bahasa Inggris atau Storytelling, SMK Pengampu, SMK Negeri 2 Simpang 4. Industri dan institusi pendamping. 1. UPI Bandung. 2. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI. 3. SMA Negeri 2 Bondowoso. 4. SMK Negeri 1 Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
Animasi, SMK Pengampu, SMK Yasmida. Industri dan institusi pendamping. 1. Siameo. 2. Siamolek. 3. Ainaki. Tata kecantikan atau make up karakter. SMK Pengampu, SMK Negeri 1 Pujut. Industri dan institusi pendamping. 1. IKJ. 2. UNY. 3. Unpad. 4. SMK Negeri 9 Bandung. Aquascape dan ikan pendukung. SMK Pengampu, SMK Pembangunan Bagan Batu. Industri dan institusi pendamping. 1. Metro Koi Lampung. 2. Praktisi budidaya tanaman akuatik. 3. EJS Doang Akuatik. 4. SMK PPN Tanjung Sari. Teknologi pengolahan hasil pertanian. SMK Pengampu, SMKS Islam Inayah Ujung Batu. Industri dan institusi pendamping. 1. UMBY. 2. BBPP MPV Pertanian Cianjur. 3. Ina Bakery Bun Bogor. 4. Kadin Riau. 5. UNAS. Akomodasi perhotelan. SMK Pengampu, SMKN 1 Ampana Kota. Industri dan institusi pendamping. 1. Royal Safari Garden Resort and Convention. 2. Hotel Royal Tulip Gunung Gelis Bogor. Internet of Things. SMK Pengampu, SMKN 1 Kuta Limbaru. Industri dan institusi pendamping. 1. PPTIK ITB. 2. Organization Binari Inkubator. Kulineri. Industri dan institusi pendamping. 1. PT Bogasari Flour Mills Tbk. 2. BBPP MPV BBL Medan. 3. PT Midi Utama Indonesia Tbk. 4. Pastri Jawara Bakari. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara pembukaan KKGS dan KKSI tahun 2021. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu. Kami umumkan bahwa pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 15 Agustus 2021. Saya, Eskawati Musyarofa Bunyamin, beserta seluruh kru pendukung kegiatan pagi ini, boleh dinyalakan para kru pendukung pembukaan pagi ini. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan pembukaan ini. Akhirnya, siswanya ikut KKSI, gurunya ikut KKGS, gurunya berprestasi, siswanya berkualitas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, baik yang hadir melalui Zoom maupun menyaksikan secara langsung di kanal YouTube Direktorat SMK. Mohon izin pamit. Mbak Mas, kru penyelenggara boleh dipinkan. Terima kasih buat semuanya. Selamat bekerja, berkarya untuk anak bangsa. Terima kasih.